Ada salah seorang jamaah bertanya, apakah beribadah dengan mengharapkan surga atau meninggalkan maksiat karena takut neraka bisa merusak keikhlasan? Maka kami menjawab, insya Allah tidak merusak keikhlasan. Mengapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba mendapatkan surganya. Dan baginda Nabi besar Muhammad SAW mencontohkan betapa banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Bisa kita lihat misalnya dalam Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin." Bergegaslah kata Allah, bersegeralah kalian. Kemana? Kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannah, dan juga kepada surganya, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin. Hal tersebut telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk bersegera bertobat kepadanya, untuk bersegera memohon ampunannya, dan juga untuk bersegera mendapatkan surganya. Dengan cara apa? Dijelaskan di ayat setelahnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Itu dengan cara terus-menerus menginfakkan sebagian harta, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan punya maupun dalam keadaan tidak punya, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Ini salah satu cara mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, lafi na'im, berada di dalam kenikmatan yang luar biasa. Artinya berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 'Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang turun, saling melepas pandangan, saling memandang kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau lihat wajah-wajah mereka bersinar penuh dengan cahaya kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusqawna min rahikim makhtum. Mereka diberikan minuman arak yang masih murni, tidak memabukkan. Makhtum, yang masih disegel, artinya tidak pernah dibuka sebelumnya kecuali oleh mereka. Khitamuhu misk. Segelnya itu dari kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu kata Allah, hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan. Karena itu tidak salah ketika orang melakukan ibadah, melakukan ketaatan, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah mensifati ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Yaitu orang yang selalu dan terus-menerus mengingat Allah, yang selalu dan terus-menerus berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka selalu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Apa kata mereka? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah apa yang Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau, kata ulul albab. Fakina adzabannar. Karena itu jauhkan kami, hindarkan kami daripada siksa api neraka. Jadi memohon agar dijauhkan daripada siksa api neraka merupakan harapan, permintaan daripada ulul albab. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan karakter ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Jadi ibadur rahman selalu menyampaikan kepada Allah, memohon kepada Allah agar dihindarkan daripada neraka jahanam. Inna 'adzabaha kana gharama. Kenapa? Karena jahanam ini merupakan siksa yang membinasakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat dalam Quran surat Al-Anbiya misalnya, bagaimana para nabi
bersegera melakukan ketaatan-ketaatan, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harap dan cemas. Khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Khawatir masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan mereka pun berharap masuk ke dalam surganya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menanamkan rasa takut akan siksa Allah, akan murka Allah, akan ghadab Allah, itu diperintahkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut terhadap orang-orang kafir itu, takutlah kepadaku saja. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain, "Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun." Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hambanya. Ya ibadi fattaqun. Wahai hambaku, bertakwalah kepadaku saja. Jadi Allah seringkali menakut-nakuti hambanya dengan azab neraka. Agar apa? Agar kita memohon kepadanya dihindarkan daripada nerakanya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat dalam hadis bagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah surga dan juga memohon kepadanya agar dihindarkan daripada nerakanya. Beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah. Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, aku memohon kepada engkau surga. Wa astajiru bika minan nar, dan aku pun berlindung kepada engkau daripada siksa api neraka. Ini doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus. Jika engkau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah, karena surga Firdaus itu merupakan surga yang paling tinggi, wa ausatul jannah, dan juga surga yang paling utama, surga yang paling luas, surga yang paling agung. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memohon surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak merusak keikhlasan ketika kita beribadah mengharapkan surga. Justru perintah-perintah ini harus kita laksanakan, harus kita lakukan bersama-sama. Ikhlas iya, mengharapkan surga juga iya, memohon agar dihindarkan daripada neraka juga harus kita mohonkan. Jadi semuanya kita lakukan. Sahabat mulia Abdullah ibnu Mas'ud dalam sebuah riwayat tidak pernah meninggalkan satu doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepada engkau keimanan yang kokoh, keimanan yang tidak bimbang, wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tiada putusnya, wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Dan aku mohon kepada engkau agar aku bisa menemani, mengawani baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini permohonan daripada sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang memohon kepada Allah surga, maka ia berharap agar dikabulkan permintaannya. Ketika harapan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia masuk surga, maka itu sebuah keberuntungan yang luar biasa. Bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberuntungannya. Tidak hanya masuk surga, akan ditambahkan keberuntungannya, kenikmatannya. Dijelaskan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, mereka mendapatkan husna, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ziyadah, dan juga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, sekali lagi, tidak salah ketika seseorang beribadah kepada Allah, mengharapkan pahalanya, mengharapkan surganya, mengharapkan ridhonya, dihindarkan daripada nerakanya. Ini dalam bahasa hadis disebut dengan ihtisab, yaitu talabus thawab minallah. Memohon pahala, berharap pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, misalnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan penuh ihtisab. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna ihtisab adalah talabus thawab minallah, yaitu memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa
dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ridhonya, maka diampuni kesalahan-kesalahan yang lalu.